Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya di YouTube Salman. Dan saya akan menjelaskan tentang mikroblog Diniyah, tentang kondisi masyarakat jahiliyah. Kita mulai aja. Ini mikroblog tentang kondisi masyarakat jahiliyah. Yang pertama itu awal mula. Jadi awal mula terjadinya itu antar rentan waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, dengan rentan waktu itu 10 generasi. Semuanya beriman kepada Allah sesuai dengan syariat hingga kemudian Allah mengutus Nabi Nuh kepada umatnya. Jadi di antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu di pertengahan itu terjadi antara jahiliyah karena terlalu banyak orang yang menyimpang, dan akhirnya diturunkan Nabi Nuh sebagai pembenaran atas dan membenarkan kembali ajaran Allah yang telah hilang. Oke, penyebab kesesatannya mereka adalah karena menghormati dan takzim mereka yang berlebihan kepada orang-orang salih. Ketika orang-orang salih itu meninggal, mereka berkabung dan membuat patung-patung orang-orang salih tersebut agar mengingat mereka dalam kebaikan. Jadi saat zaman Nabi Nuh telah meninggal dan ada orang-orang saleh yang juga ikut meninggal, saat mereka meninggal itu dibuat patung-patung, dan mereka tuh membuat patung niatnya bukan untuk menyembah, cuman kayak mengingat untuk mereka berbuat baik gitu. Dan tapi karena ada penyebaran ketika Nabi Nuh diutus, orang-orang kafir pun tenggelam, patung-patung yang mereka buat terakhir tersebar di mana-mana. Salah satunya di kota Jeddah. Namun pada akhirnya angin serta debu menguburnya. Hingga pada akhirnya datanglah generasi setelahnya yang melebihkan penghormatan dan takzim mereka yang melebihi generasi sebelumnya dan menyembahnya. Jadi generasi sebelumnya itu hanya menghormati dan juga mengingatkan kepada kebaikan, tapi generasi setelahnya itu malah mereka ngira bahwa patung itu adalah seperti Tuhan yang ternyata tersimpan, dan mereka kira itu Tuhan. Jadi mereka sembah. Dan penyebab Arab dulu menjadi itu adalah karena Amr bin Luhai merupakan pembuka suku Khuza'ah dan seorang dukun. Dia mendapatkan bisikan-bisikan dari jin, dan salah satunya dia diperintahkan untuk membawa berhala Jeddah agar membawanya ke tempatnya, yaitu Tihama. Jadi dia itu membawa dari Jeddah patung-patung berhala itu ke negeri asalnya gitu, Tihama. Dan orang-orang yang menerima ajakannya. Yang pertama itu ada Aus bin Uzrah yang diberi berhala Wad, Humair yang diberi Nasr, Mudhar bin Nazar yang diberi Su'wah, Mazhaj yang diberi Yaguth. Jadi orang-orang ini tuh diberi satu patung yang besar gitu untuk mereka menyebarkannya juga di tempat-tempat mereka gitu. Dan ajaran Nabi Ibrahim yang tersisa. Jadi saat Amr bin Luhai itu sebelum menyebarkan itu ajaran Islam, bukan Islam, ajaran Nabi Ibrahim itu masih melekat di negeri mereka. Tapi karena kedatangan Amr bin Luhai, dan juga Amr bin Luhai itu adalah seorang yang seperti dihormati, jadi mereka percaya kepada Amr bin Luhai, dan mereka mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi ada ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa, yaitu ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa pada mereka dan belum ditinggalkan semuanya, seperti pembangunan terhadap Baitullah, tawaf, haji, umroh, serta persembahan kurban untuk berupa sembelihan. Jadi haji dan kurban tuh masih ada sampai mereka, walaupun mereka menyembah berhala. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan juga untuk mengingatkan saja bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan para patung itu sebenarnya hanya buat-buatan manusia, karena mereka hanya percaya dengan apa yang mereka lihat.
Tapi keimanan kita itu percaya terhadap Allah walaupun kita tidak bisa melihatnya. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.